Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay, today we will learn about analytical exposition atau teks eksposisi analisis. Ya, silahkan kalian dengarkan penjelasan materi ini dan kalian pahami. Oke? Kompetensi inti dari materi ini yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural yang pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari materi ini yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks eksposisi analitis, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, ini beberapa gambar yang bisa digunakan untuk teks eksposisi ya. Di sini ada contohnya yaitu global warming. Kalian bisa baca dan pahami dari teks ini. Nah, sekarang penjelasan materinya. Analytical exposition text. Nah, an analytical exposition text evaluates a topic critically but focuses only on the side of an argument. Jadi, teks eksposisi itu mengevaluasi topik secara kritis, namun hanya berfokus pada sisi argumennya. Jadi yang dianalisis hanya pada sisi argumen yang diberikan dalam sebuah teks tersebut, tapi harus dianalitis secara sekritis mungkin, seperti itu. Nah, in your life, if you have tried to persuade anyone on a certain issue or argued relentlessly about something with someone, then you have used an exposition. Nah, jadi jika kalian ingin membujuk seseorang ataupun mengajak seseorang gitu tuh terhadap suatu masalah ini, kalian bisa menggunakan teks eksposisi ini. Nah, the argument and the point of view have to be supported by facts and relevant information. The thesis statement has to be reiterated in the conclusion. Nah, argumen dan sudut pandang itu harus didukung oleh fakta dan informasi yang relevan. Nah, pernyataan pendahuluan itu harus diulangi di dalam kesimpulan kembali gitu. Nah, sekarang what is analytical exposition text? Jadi apa sih itu analisis teks eksposisi? Nah, analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. The purpose of an exposition text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Jadi, teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang menguraikan gagasan penulis tentang fenomena sekitarnya. Nah, the purpose, tujuan dari teks eksposisi ini yaitu untuk membujuk audiens atau pembaca ataupun pendengar untuk melihat masalah sesuai dengan sudut pandang yang kita berikan gitu, atau sesuai dengan argumen yang kita berikan. Terus selanjutnya ada generic structure. Generic structure atau
poin-poin apa saja sih yang harus ada dalam teks eksposisi? Yang pertama ada tesis ya. Tesis itu introducing the topic and indicating the writer's point of view. Nah, jadi tesis itu memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulis. Yang kedua ada argumen. Explaining the argument to support the writer's position. Nah, argumen ini berisi penjelasan untuk mendukung posisi penulis tersebut. Nah, the number of argument may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Nah, argumen ini bisa banyak gitu ya. Jadi dari penulis itu bisa memberikan banyak argumen, tapi dalam setiap argumennya harus didukung oleh bukti dan penjelasan yang sesuai dengan apa yang argumen yang kita berikan begitu. Terus ada yang selanjutnya ada reiteration. Nah, reiteration itu restating the writer's point of view to strengthen the thesis. Nah, reiteration itu artinya pernyataan ulang. Nah, pernyataan ulang ini mengulang sudut pandang penulis untuk memperkuat tesis. Jadi sudut pandang yang diberikan oleh penulis itu diulang lagi untuk memperkuat tesis tersebut. Nah, we can use the following phrase to make conclusion in reiteration. Nah, beberapa frasa yang sering digunakan untuk membuat kesimpulan itu yang pertama bisa menggunakan I personally believe, itu artinya secara pribadi saya percaya. Nah, titik-titik itu lanjutannya. Jadi misalnya saya pribadi percaya bahwa, nah apa kalimatnya gitu, sesuai dengan konteksnya. Nah, selanjutnya ada therefore my conclusion is, itu artinya oleh karena itu kesimpulan saya adalah apa gitu. Nah, selanjutnya ada in conclusion, atau itu juga artinya kesimpulannya yaitu begitu ya. Nah, selanjutnya ada karakteristik atau language feature of analytical exposition. Yang pertama itu ada using relational process atau menggunakan proses relasional. Terus yang kedua using internal conjunction, itu menggunakan internal conjunction. Terus yang selanjutnya juga using causal conjunction, jadi menggunakan causal conjunction. Yang selanjutnya using simple present tense, itu menggunakan kalimatnya menggunakan simple present tense ya. Terus selanjutnya ada using compound and complex sentence, menggunakan kalimat compound dan kompleks gitu. Nah, selanjutnya use the word that link argument such as firstly, secondly, and reasoning through causal conjunction such as in addition, furthermore, however, and therefore. Nah, yang terakhir ini adalah menggunakan kata argumen yang terhubung. Nah, yang terhubung itu contohnya firstly. Firstly itu artinya pertama, yang pertama. Secondly, yang kedua gitu. Thirdly, the third misalnya kan, yang ketiga gitu. Nah, and reasoning through causal conjunction, dan menggunakan causal conjunction. Nah, contoh dari causal conjunction itu contohnya in addition. In addition itu artinya di samping itu gitu. Nah, furthermore itu artinya selanjutnya, atau however bagaimanapun. And therefore, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada example of exposition text. Nah, ini beberapa contoh dari exposition text ya, atau teks eksposisi. Yang pertama ada speech atau or lectures, atau juga ada editorials, newspaper article, essay, political leaflet, ada letter, and legal defenses. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Semoga kalian mengerti dengan materi yang
baru saja kalian dengarkan. Dan untuk minggu depan, silahkan kalian membuat contoh dari teks eksposisi dan kalian memberikan argumen kalian tentang masalah-masalah yang kalian tulis dalam teks tersebut. Oke, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.